hormati Wali Kota Madia Surakarta yang mewakili, Kepala Dinas UKM, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Ibu Wahyu Kristina SSMM, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta saya mewakili, Ketua Dekopinda Bapak Haji Wartono MM, Ketua Organda Surakarta Bapak Haji Sri Baskoro SH MSI, Kepala KP Maksud Nurdiono Kukuh dan rekan saya mewakili, Penasihat Kosti Solo Ibu Kepala Endah Mutinasi, Pengawas Kosti Solo, anggota dan karyawan Kosti Solo yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan anugerah kenikmatan kepada kita semua hingga bisa berkumpul di forum rapat anggota tahunan Kosti Solo yang ke-30 ini, di mana semua itu adalah atas kuasanya. Para hadirin yang saya hormati, hari ini Kosti Solo menyelenggarakan rapat anggota tahunan yang ke-30. Hal ini mengingatkan saya ketika tahun 1994 saya beserta beberapa pendiri Kosti Solo, ada diantaranya Bapak Sri Mulyo Hartoko dan juga Bapak Mulyanto, menghadap dan mengajukan permohonan badan hukum ke kantor Dinas Koperasi Surakarta yang pada saat itu kepala dinasnya adalah Bapak Dr. Andes Wiyadi, sudah almarhum, di mana pada waktu itu beliau berpesan jangan sampai koperasi yang bernama Kosti Solo ini selanjutnya hanya berupa sebuah nama, tidak ada kegiatan dan hanya hidup seumur jagung. Alhamdulillah, puji Tuhan, Kosti Solo berhasil melaksanakan pesan beliau. Terbukti kita sudah melaksanakan RAP yang ke-30. Itu artinya ketika Badan Hukum Kosti Solo diterbitkan di bulan Oktober 1994, kegiatan perkoperasian bisa langsung dilaksanakan hingga saat ini, dan tidak hanya seumur jagung. Dalam perjalanannya, Kosti Solo selalu mengalami pasang surut dan dinamika. Pada tahun pertama kepengurusan kami, situasi yang harus kami hadapi sedemikian kompleks dan rumitnya. Tetapi berkat kerjasama dan kolaborasi yang terjalin antara pengurus, anggota, dan karyawan Kosti Solo, dan tentu juga pengawas Kosti Solo, situasi yang kompleks dan sulit itu sedikit demi sedikit telah terurai. Kali ini terutama dikarenakan kesadaran sebagian anggota ya Pak ya, belum semuanya, terhadap kewajibannya semakin meningkat.
apalagi kalau semua anggota sadar. Untuk itu saya berharap pengurus baru yang kebetulan hari ini nanti akan ada acara pemilihan pengurus baru dapat mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan yang mungkin akan bertambah sulit. Kesadaran anggota terhadap kewajibannya harus bisa lebih ditingkatkan. Karena hanya dengan kesadaran anggota terhadap kewajibannya inilah yang bisa menjadikan KOSI Solo berlanjut. Selain itu, perkembangan teknologi digital harus segera bisa diikuti. Pengurus di tahun ketiga atau tahun terakhir kepengurusan kami ini telah mempersiapkan keberadaan teknologi digital baik dalam hal manajemen maupun yang berhubungan langsung dengan anggota di lapangan berupa order online, sehingga nantinya kita berharap akan hadir di kota Solo ini yang namanya KOSPI online. Maka selanjutnya di akhir pengurusan ini kami pengurus bersepakat untuk mengangkat tema RAT di tahun ini adalah transformasi digital KOSPI online. Para hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan secara ringkas laporan kerja pengurus masa bakti 2021 sampai dengan 2023 pada tahun terakhir kepengurusan kami sebagai berikut. 1. Bidang keanggotaan. Jumlah anggota yang masih bernaung di bawah bendera KOSI Solo per 31 Desember 2023 adalah sebesar 329 orang yang terdiri atas anggota pendiri sejumlah 31 orang, anggota penerus yang sudah menjadi KSB. KSB ini istilah anggota penuh di KOSI Solo, itu sejumlah 247 orang, dan anggota penerus yang masih ALB, jadi belum anggota penuh, itu sejumlah 51 orang. Dibandingkan dengan jumlah anggota per 31 Desember 2022 yang sebanyak 332 orang, maka terjadi penurunan jumlah anggota 3 orang karena meninggal dunia, 2 orang KSB dan 1 orang ALB. Yang kedua adalah bidang keuangan. Hutang KOSI Solo ke BPD DIY. Pada periode kepengurusan masa bakti 2021-2023, kita telah berhasil mengurangi hutang KOSI Solo ke BPD DIY sebesar 1.491.443.994 rupiah, yang terdiri dari pelunasan paket kredit Armada 233 sampai dengan 242 dan paket kredit 001 sampai dengan 016. Itu sudah lunas 2 paket ini. Selain hutang pokok juga bunga dan denda kedua paket kredit tersebut sejumlah 339.144.530 rupiah. Dengan demikian hutang pokok KOSI Solo per 31 Desember 2020 sebesar 7.935.691 rupiah telah berkurang menjadi hanya 6.704.000
per 31 Desember 2023. Ya ternyata masih banyak juga. Namun demikian kami berharap kerjasama dan kolaborasi antara pengurus dan anggota KOSIS Solo yang semakin membaik. Kami memperkirakan di akhir 2026 atau awal 2027 kami optimis bisa melunasi sisa hutang kita ke BPD DIY. Piutang KOSIS Solo. Piutang KOSIS Solo ini artinya piutang itu adalah hutangnya anggota ke lembaga. Jangka pendek dan jangka panjang dari tahun ke tahun alhamdulillah telah menurun signifikan. Per 31 Desember 2020 sejumlah 13 miliar 474 juta 336.186 rupiah telah turun menjadi 10 miliar 430 juta 933.475 rupiah per 31 Desember 2023. Tetapi untuk diketahui bahwa sebagian besar penurunan angka tersebut adalah dari adanya pengurangan minus armada dan penghapusan KS yang telah kami lakukan di awal kepengurusan kami. Jadi bukan cash bagian besar, hanya catatan saja. Berikutnya adalah sisa hasil usaha. Meskipun orientasi KOSIS Solo sejak didirikan di tahun 1994 lalu adalah bukan pada profit, tetapi lebih pada benefit atau manfaat keberadaan KOSIS Solo buat anggota. Tapi kami yakin SHU adalah satu hal yang sangat dinantikan anggota dan menjadi salah satu pertimbangan lembaga keuangan atau perbankan untuk memberikan kredit kepada KOSIS Solo. Singkat saja kami sampaikan bahwa SHU untuk tahun buku 2023 ini sebesar 164.839.453 rupiah. Alhamdulillah meningkat 124,48% dibandingkan tahun buku 2022 yang sebesar 73.429.729 rupiah. Ketiga, bidang usaha. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa KOSIS Solo ke depan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Maka kami telah merintis dan menjalin kerjasama dengan pihak luar akan keberadaan KOSI online. Semoga pengurus baru yang hari ini terpilih bisa melanjutkan dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita bersama. 4. Bidang manajemen. Dalam hal manajemen, jumlah karyawan KOSIS Solo per 31 Desember 2023 masih tetap sejumlah 23 orang, yang 2 diantaranya masih berstatus karyawan kontrak. Mudah-mudahan di tahun ini bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Kepada mereka inilah, meskipun sudah ada peningkatan sedikit, namun kami tetap memberikan apresiasi yang luar biasa atas dedikasi dan pengertiannya bahwa KOSIS Solo belum bisa memberikan salary atau gaji sesuai dengan ketentuan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. Alhamdulillah tidak ada demo itu, tetap menjalankan apa yang menjadi tugasnya meskipun monggo. Ya.
dengan gaji yang seadanya. Semoga ada perbaikan struktur gaji di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Tamu undangan yang saya hormati dan hadirin yang saya banggakan, demikian laporan singkat kegiatan pengurus KOSI Solo tahun 2023 dan sedikit disinggung tadi dari awal kepengurusan 2021. Sedangkan laporan lengkapnya telah kami sampaikan kepada anggota 10 hari sebelum RAT ini dilaksanakan atau terjadi keterlambatan 4 hari sebagaimana diamanatkan dalam aturan rumah tangga KOSI Solo. Akhir kata saya sampaikan bahwa atas nama pengurus mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada anggota dan karyawan yang telah membantu kerja kami selama kepengurusan ini. Kami berharap agar kita terus bersama saling bahu-membahu dan berkolaborasi dengan baik untuk menatap jauh ke depan dengan penuh harapan dan semangat yang kita miliki bersama. Dan tidak lupa kami memohon maaf atas kesalahan, kekhilafan, dan juga belum terwujudnya beberapa hal yang kita impikan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan kemudahan kita berusaha serta melimpahkan rezeki dan barokahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyapa ini, sebenarnya yang di depan kosong, apakah ada namanya ya? Kenapa kosong? Tadi itu hadiahnya banyak. Kalau di belakang sana kan nanti tidak bisa melihat dengan jelas yang di depan ya. Akan banyak ngantuknya kalau duduk di belakang. Jadi alangkah baiknya kalau yang depan-depan ini diisi dulu ya, supaya bisa nanti ya di sini bisa maju ke depan. Yang saya hormati penasehat KOSI Solo, Ibu Endang, Kepala Dinas Perhubungan atau yang mewakili, belum hadir ya kayaknya. Ketua KOSI, Ketua Organda senior saya Pak Kasmoro, Ketua Dekopinda atau yang mewakili ini dari KAP Mahfud, kemudian tentunya tamu undangan, seluruh anggota KOSI Solo peserta RAT KOSI Solo yang saat ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama tentunya puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita semua bisa hadir, segar semua. Saya kalau seragamnya coklat ini jadi ingat seragam saya sendiri. Untung tidak di hari Senin ya, karena kalau hari Senin kan seragamnya mirip-mirip, hanya bednya yang berbeda. Ya. Beda nasib. Sama nasibnya ya. Ya. Dan kehadiran saya pada saat ini terus terang baru RAT-nya KOSI yang saya hadiri untuk pertama kalinya. Ya, karena sebelumnya saya ini tahun ketiga di Dinas Koperasi UKM Perindustrian. 2 tahun kemarin tidak bisa hadir, sepertinya bersamaan dengan agenda yang lain. Nah ini tadi nyaris tidak bisa hadir karena saya dapat undangan juga jam 9, tapi ternyata yang undangan jam 9 mundur jam 10. Jadi
alhamdulillah bisa datang pada pagi hari ini di Kosti dan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Yang berikutnya adalah bahwa saya hadir di sini pun juga mewakili Wali Kota Surakarta. Jadi kalau tadi di susunan acara disebutkan ada sambutan Wali Kota, nanti sekaligus akan saya sampaikan ya, saya berdiri sekaligus supaya nggak turun naik, menyampaikan pesan dari Bapak Wali Kota untuk para anggota Kosti Solo. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi supaya Kosti Solo ini semakin maju, semakin berkembang. Ini judulnya sudah bagus sekali, transformasi digital Kosti online. Ya, sekarang ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beradaptasi dengan yang namanya digitalisasi. Ya, teknologi informasi ini kalau dulu enggak lah, saya yang ini saja sudah cukup. Wah, ini saya udah gaptek. Tapi sekarang dengan teknologi ini sebenarnya kita dimudahkan. Hidup kita itu dimudahkan dengan teknologi. Ya, jadi bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini, bahwa kita sudah harus bertransformasi, memanfaatkan teknologi informasi, digitalisasi di bidang usaha yang kita geluti. Ya. Jadi yang namanya transformasi digital itu kalau sekarang kan banyak didengungkan karena saya kepala dinas koperasi UKM ya, UKM digitalisasi UKM. Nah ini sekarang pun juga melalui Dishub itu juga mendengungkan digitalisasi untuk transportasi ya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, apresiasi tentunya kami sampaikan kepada Kosti yang dapat menyelenggarakan rapat anggota tahunan tepat waktu, sekaligus menyajikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas atas pengelolaan koperasi secara komprehensif, lengkap dengan penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi koperasi yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik Masun Nurdiono Puko dan rekan, sehingga memudahkan anggota dalam mencermati perkembangan pengelolaan koperasi. Selain itu juga untuk memudahkan kami melakukan pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi. Ini perlu kami sampaikan, tahun buku 2022 hasil penilaian kesehatan koperasi predikatnya cukup sehat. Cukup ya, belum sehat. Ya, berarti kan harus ada upaya untuk lebih meningkat lagi. Ya, cukup sehat. Memang yang di data kami koperasi sehat ini kan masih belum 50% jumlahnya dari total koperasi yang ada di Kota Solo. Ya, baru sekitar 50-an koperasi yang predikatnya sehat. Nah ini tentunya perlu koperasi Kosti ini untuk bisa meningkat lagi predikat kesehatan koperasinya. Kemudian koperasi Kosti Solo ini satu-satunya koperasi yang bergerak di jasa pelayanan transportasi privat. Berarti nggak ada lawan ya. Nah, kami berharap Kosti Solo dapat mengoptimalkan aset dan permodalan yang dimiliki untuk mengembangkan usaha koperasi. Seperti kita ketahui, pelayanan taksi sekarang bersaing ketat dengan pelayanan transportasi online. Tapi Kosti ini kan juga ini kan ikut juga kan? Karena kadang saya kalau pesan salah satu ini apa namanya platform itu dapatnya taksi, bener ya? Jadi
perlu upaya bagaimana Kosti dapat bersinergi melayani pelanggan lewat operator maupun order online. Kemudian di catatan kami ini juga ada usaha yang dimiliki tapi belum terpublikasi luas, bengkel. Betul? Ada bengkel ya yang dimiliki. Nah, ini perlu dipublikasi lebih luas untuk menjaring pelanggan di luar armada Kosti, sehingga pendapatan usaha bengkel akan semakin meningkat. Di usia Kosti yang ke-31 dan ini RAT yang ke-30, ini diharapkan akan semakin mapan, solut, ada inovasi yang akan menguatkan eksistensi Kosti sebagai satu-satunya koperasi sopir taksi di Kota Solo. Bapak Ibu hadirin sekaligus saya informasikan ya, ini mungkin nanti akan berdampak juga kepada teman-teman sopir taksi atau yang punya bisnis transportasi, bahwa Kota Solo di tanggal 14 sampai dengan 18 Mei itu menjadi tuan rumah ulang tahun Dekranaz. Dekranaz itu Dewan Kerajinan Nasional dan Hari Kesatuan Gerak PKK. Se-Indonesia akan tumplek di Solo. 38 provinsi. Nah, ini sebenarnya yang kita sebut peluang. 3.500 sampai dengan 5.000 orang akan datang ke Solo. Kira-kira butuh taksi enggak? Ya enggak kemana tuh? Ini peluang ya. Semua hotel sudah penuh. Rental mobil juga sudah laku semua. Ya, tapi 3.500 apakah sudah terakomodir? Saya kira tidak semua. Nah, ini bisa dimanfaatkan atau menjadi peluang dari Bapak Ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Ada ibunya nggak sih? Ada ya. Ya, ini peluang. Kita sebagai tuan rumah mampu menyediakan transportasi apapun dengan mudah, dengan murah dan nyaman. Ya, kenyamanan itu harus kita berikan sehingga ada kesan setelah servis yang bagus kita berikan, tentunya akan ada kenangan untuk kalau saya ada di Solo, saya mudah mendapatkan transportasi yang baik, yang nyaman, yang banyak membantu tamu yang berkunjung ke Solo. Nah, ini kesan ini yang mudah-mudahan bisa diberikan oleh khususnya Kosti Solo dalam rangkaian kegiatan atau event yang akan terselenggara di 14 sampai 18 Mei nanti. Itu ya, jadi tempatnya itu dari Alila, Mangkunegaran, Pamedan, kemudian Balai Kambang. Ada 500 sekian kabupaten kota dan 38 provinsi, semuanya hadir di Solo. Ya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, itu sekilas info ya, sekilas info, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kemudian kembali ke RAT. RAT ini di samping pertanggungjawaban pengurus terkait pengelolaan koperasi di tahun 2023, ini juga ada pemilihan pengurus ya, pemilihan pengurus di periode masa bakti tahun 2024 dan 2026 sampai 2026. Tentunya kita berharap bahwa pemilihan nanti tetap mengedepankan musyawarah untuk mufakat dengan mengingat regenerasi kepemimpinan. 2 kali RAT saya dilapori oleh staf saya yang mendampingi proses RAT. Mulainya pagi, selesainya malam hari. Betul ya? Kenapa bisa lama ya? Bisa nggak dipadatkan? Kenapa harus ngeyel? Kan asasnya koperasi itu kan musyawarah untuk mufakat ya. Kalau bisa musyawarah lebih cepat, lebih baik itu kan, iya kan? Eman-eman waktunya Bapak Ibu semua kalau habis dipakai seharian ngedur itu hanya untuk rapat yang hasilnya menurun yo itu maksudnya. Coba
rancang supaya RAT ini berjalan dengan baik, cepat, lancar, hasilnya disepakati bersama tanpa harus makan waktu banyak. Bisa kan ya? Kalau 270 sekian koperasi aja bisa, masuk Kosti nggak bisa? Apalagi satu-satunya, ya? Iya Pak Edi sendiri. Iya. Jadi nanti RAT tahun depan setengah hari saja udah cukup. Ya, pokoknya makan siang selesai pulang. Senang, semuanya happy. SHU-nya meningkat lagi, ya Pak ya? Tapi itu semua harus didukung oleh semua anggota, ya. Nek mau dipasrah ke pengurus atau pengawas atau penasehat ya enggak ada artinya. Jadi tetap semuanya harus peran dari seluruh anggota. Jadi kalau efisiensi waktu itu, kualitas RAT itu kan tidak dilihat dari lamanya atau durasi pelaksanaan RAT, ya, namun kesepakatan di dalam RAT. Jadi pada saat ketemu itu sudah langsung klek gitu ya, satset, das rampung gitu ya, dan semuanya sepakat. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri yang sambutan saya, karena saya juga mewakili Wali Kota, akan saya sampaikan juga pesan dari Wali Kota Surakarta. Saya bacakan penuh ya untuk Bapak Ibu semua. Puji syukur senantiasa dipersembahkan kehadirat Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya bahwa hari ini kita semua dapat hadir dalam RAT ke-30 Kosti Solo dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hadirin peserta RAT yang berbahagia, sebuah koperasi akan kuat jika mendapat dukungan anggota dan jejaring kerjasama yang dibangunnya. Maju mundurnya koperasi tergantung tingkat partisipasi anggota. Untuk itu, koperasi harus memberikan jasa pelayanan terbaik kepada anggotanya dengan mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan anggota termasuk Kosti Solo. Harapan saya semoga Kosti mampu mengembangkan jasa layanan serta mencari peluang baru yang hasilnya dapat bermanfaat dan dirasakan oleh anggotanya. Manfaatkan teknologi yang ada sesuai tema ya, untuk mempermudah anggota koperasi Kosti dalam memanfaatkan produk-produk yang disediakan oleh koperasi Kosti, berinovasi untuk mampu memberikan pelayanan anggota, dan tidak kalah pentingnya adalah peran aktif dan kepercayaan seluruh anggota sangatlah berpengaruh bagi kemajuan koperasi, karena tanggung jawab kemajuan koperasi adalah tanggung jawab bersama seluruh anggotanya. Di sisi lain, peran dan fungsi badan pengawas atau pengawas harus ditingkatkan agar diperoleh optimalisasi pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip keterbukaan atau transparansi dan akuntabel. Akhirnya, saya mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Semoga menghasilkan rumusan yang kreatif dan inovatif sebagai tekad untuk meningkatkan kualitas kinerja koperasi Kosti Solo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka. Hadirin peserta RAT yang berbahagia, demikian sudah saya bacakan sambutan Wali Kota Surakarta. Sepertinya isinya sama ya dengan yang sudah saya sampaikan. Pesan-pesan tersebut mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu semua Kosti Solo, dan selamat melaksanakan RAT berjalan lancar sampai akhir, musyawarah untuk mufakat selesai lebih cepat lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Ibu Kristina, ini untuk simbol pembukaan RAT panjenengan untuk mengetuk sebagai simbol pembukaan RAT tahun buku 2023 Kosti Solo. Matur suwun.
2023 Kosti Solo saya nyatakan secara resmi dibuka. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta Ibu Wahyu Kristina SSMM, yang kami hormati dari akuntan publik Mas Masun Murdiono Kukuh dan rekan, yang kami hormati tamu undangan ini dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, terima kasih. Yang kami hormati Dekopindah Kota Surakarta, ini Mas Yuni, dan yang tidak kami lupakan, yang kami hormati Mbak Ari ini dari Dinas Koperasi dan UKM, yang kami hormati peninjau dan Bapak Ibu pengurus maupun pengawas serta karyawan Kosti yang berbahagia. Yang terakhir yang saya sayangi dan saya cintai, Bapak Ibu anggota Kosti yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan-Nya. Bapak Ibu sekalian dapat di sini dalam keadaan sehat walafiat, khususnya dalam rangka tutup buku tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan panjang lebar, yang pertama oleh Bapak Ketua Kosti, yang kedua dari Bapak Wali Kota Surakarta, dan yang ketiga juga dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Saya sebagai penasihat itu bukan penasihat tenang ini Bu, etok-etokan ini sama main bis ini, karena hanya setahun sekali saya didatangkan. Ya, wis tua teko ya ngopo gitu ya. Jadi saya mulai dari Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya paling bangga kalau datang di Kosti. Karena itu walaupun saya sebetulnya ngerek-ngerek gitu, jadi semangat lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi Kosti ini membanggakan bagi saya. Walaupun hanya sopir taksi, ternyata bisa masuk UNS ini loh. Jadi tidak semua, saya punya koperasi saja belum berani masuk ke sini. Ya no? Koperasinya gede banget no, rawani mlebu ini, kendel Kosti gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya hanya dua hal saya sampaikan. Yang pertama saya sampaikan tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Ini kewajiban dari anggota untuk mengetahui apa tuh isi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang khususnya untuk anggota. Jadi Bapak Ibu itu di pasal 17 sekarang kan tidak perlu kita buka buku, buka Mbah Google aja wis gampang, ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 yang berhubungan dengan Bapak Ibu yang saya sampaikan, yaitu pasal 17. Jadi di pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, Bapak Ibu itu sebagai pemilik, ya saya ulang lagi, pemilik, walaupun bukan pendiri, saya ulang lagi. Jadi semuanya pemilik loh, pemilik dan pengguna jasa. Jadi kalau yang memiliki dan yang menggunakan saja tidak respect dengan yang dipunyai, siapa yang mau memperhatikan Kosti Solo? Ya, karena itu saya tekankan mumpung saya masih jadi penasehat, karena saya sudah tua Bu, sudah 71 tahun, mungkin ini periode terakhir juga, ya. Jadi jangan dikira masih muda, ini cucu-cucu saya semua. Jadi kalau itu Mas Joni itu murid saya sudah 23 tahun. Jadi saya ulang pada Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian ini, tidak ada ibunya Bu. Jadi Bapak-bapak ini, saya mohon betul-betul pemilik dan pelanggan pengguna jasa yang bisa membesarkan Kosti bukan pengurus, bukan pengawas, tapi yang bisa membesarkan Kosti adalah seluruh pemilik dan pengguna jasanya. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu tidak mau membesarkan Kosti ini, kalau hanya pengurus 5 masa mampu?
Jadi tetap maju bersama, gitu, bersama maju, bersama kuat dan bersama sejahtera. Ini saya katakan pada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bersama-sama untuk maju, bersama-sama untuk kuat dan bersama-sama untuk sejahtera, maka Koperasi Kosti akan dinomorsatukan di Kota Solo. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dinas Koperasi UKM. Belum semuanya didatangi. Jadi alhamdulillah hari ini Bu Kepala Dinas bisa datang dan bisa memberi nasihat pada bapak-bapak sekalian. Ini yang harus dipahami. Jadi tahun depan, saya ulang lagi, Kosti ini harus lebih maju, ya, lebih kuat, lebih sejahtera. Yang penting koperasi itu mensejahterakan anggotanya. Nah, mensejahterakan anggota itu harus tahu kewajibannya. Ya, kalau tidak tahu kewajibannya maka kita tidak bisa sejahtera. Jadi saya ulangi lagi, pasal 17 yang pertama, yang kedua pasal 20. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ini isinya adalah partisipasi anggota ini diutamakan. Jadi kalau anggota saja, Kosti apa? Nah itu tidak boleh. Kosti harus dibanggakan. Jadi kalau saya katakan Kosti itu harus membanggakan dirinya. Saya saja kalau naik Kosti, saya tidak mau diganti yang lain. Sampai betul. Saya itu sampai turun ke bawah loh. Kalau ke Jebres itu turun ke bawah untuk cari Kosti. Adik saya bilang, "Mbok wis online, mah aku boleh sayangku." Iya. Ini kesayangan saya, betul. Saya bayar lebih dari online mau, betul loh. Saya lebih bangga bayar lebih daripada saya bayar dengan online-nya, Grab-nya, betul. Jadi kalau nggak percaya yang saya naikin mesti tahu, ya. Jadi yang pertama itu pasal 17, pasal 20 itu untuk anggota. Untuk pengurus juga begitu. Pengurus itu punya kewajiban pasal 30, ya, yaitu menyampaikan laporan tahunan. Kalau disampaikan laporan tahunan tanpa dibuka oleh bapak-bapak sekalian, buat apa disampaikan laporan tahunan? Ya, karena itu Bapak Ibu harus tahu mana halaman yang dibaca. Tidak semua perlu dibaca, isinya sama terus dari tahun ke tahun kalau saya baca. Gitu? Ya, yang dirubah yang mana? Yang pertama halaman 10. Coba Bapak perhatikan halaman 10. Buku orang bawa ke halaman 10. Jadi halaman 10 itu profil 2023. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di halaman 10 ini profil 23. Ini masih epis ini 23. Ya. Berapa pendapatannya? Naik loh. Ya, pendapatannya naik 108%. Kemudian beban operasionalnya juga naik 100,78. Ini di sini sudah ada. Jadi halaman 10 itu harus wajib dibaca. Tidak perlu saya bacakan. Dan yang penting apa? Di tahun 2023 ini SHU-nya naik apa turun? Nah, naik. Oh, naik Mas Epis, ya. Tapi kewajibannya nggak naik. Ya toh? KS-nya ganti TS, betul ya? Ya, KS ganti TS, kemudian ganti apa meneng, gitu. Jadi kalau kurang setar jangan diganti tunda setar ya. Nanti kalau diganti tunda setar makin lama makin tidak baik. Tadi saya katakan. Nah, halaman berikutnya, halaman 11, Bapak Ibu Pesani, itu kinerjanya Mas Epis mulai tahun 2021, 22 dan 23. Satu periode. Ya. Satu periode ini makin lama SHU-nya yang tadinya turun dari 20, turun dulu, sekarang sudah lebih dari tahun 2020. Jadi tahun 2020 itu periodenya Mas Haryanto kalau tidak salah. Mas Haryono, oh ya salah. Terus tuwai lagi. Jadi saya ulang lagi Mas Haryono sampai dengan tahun 2020, 21 turun dulu. Tapi ternyata 21, 22, 23 itu naik. Ini yang perlu dibaca. Jadi tidak perlu semua dibaca, malah bingung. Jadi besok digitalisasi, beri saja tidak usah bukunya, tapi masukkan di digitalisasi di WA-nya semua anggota, maka tidak akan hilang. Karena itu disanding mau tidur saja mesti disanding, ya toh? Jadi masuk digitalisasi tadi. Setelah halaman 10, 11 itu,
Bapak Ibu Pesani untuk laporan, karena di sini ada 3 agenda ya. Agenda jalan pertama yang saya katakan RAT 2023 yang saya baca tadi. Ya. Yang kedua RAP 2024. Yang ketiga tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, pemilihan pengurus dan pengawas, ikan gabus, ikan sepat, ya. Balik ya, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus, kan gitu Bu Ayu tadi. Nah sekarang yang perlu dibaca tahun 2023 halaman berapa ya? Ini sudah dibuat oleh Mas Masur, sudah diopinikan, Bapak Ibu tinggal baca saja. Yang perlu saya sampaikan karena saya itu penasehatnya, Bapak Ibu lihat asetnya halaman 1, ya, halaman 1 pada lampiran itu kekayaannya koperasi sekarang berapa? Berapa? Ya orang ngerti kan, lucu ya. Jadi kalau kekayaan koperasi saja tidak tahu asetnya koperasi berapa? Berapa miliar? Berapa? Bapak Ibu sekalian, kekayaan koperasi itu ada 12 miliar 374, ya tak? Turun naik dari 2022. Turun dikit ya, turun dikit. Tapi SHU-nya naik. Hati-hati nih, nanti Mas Mantu akan menceritakan ini. Ini yang perlu dibaca halaman 1 dan halaman 2. Itu saja yang perlu dibaca tahun 2023. Semua tidak perlu dibaca, sudah disampaikan oleh Mas Epis berapa anggotanya. Tapi yang penting saya ulang lagi, kekayaan ini adalah kekayaan Bapak Ibu yang perlu diuri-uri, perlu dibesarkan. Tapi walaupun kekayaannya itu turun, asetnya turun, ekuitasnya nambah loh, ya tak? Modal sendirinya nambah dari berapa miliar, dari sekitar 1,8 menjadi 3 miliar. Ini ekuitasnya. Jadi Bapak Ibu harus bisa membaca halaman 10, halaman 1. Laporan uang ini harus bisa dibaca. Buat apa kita menjadi anggota koperasi tidak bisa membaca laporan keuangan? Ya, jadi laporan keuangan ini harus dibaca, terutama neraca dan PHU. Boleh tanya pada pengurus yang lain, ya kan? Jadi di sana asetnya turun, tetapi ekuitasnya naik ya. Ekuitasnya naik. Ekuitasnya itu modal sendirinya naik. Ini yang harus kita tingkatkan. Kenapa naik? Karena simpanan wajibnya juga bertambah. Ya kan? Simpanan pokoknya juga bertambah. Itu tentang tahun buku 2023. Tidak banyak yang perlu dibaca, karena semua sama. Tapi yang perlu dibaca, yang berubah itu mesti kejadian yang neraca dan PHU tadi. Jadi saya pesan pada bapak-bapak sekalian, terutama ngurus, nanti yang dimasukkan di digitalisasi, terutama neraca dan PHU. Ya, perhitungan hasil usaha dan neracanya, itu penting sekali. Kemudian yang kedua, perjalanan dari kegiatan tahun 2023. Itu saja untuk RAT 2023. Saya pesan lagi pada Bapak Ibu sekalian, terutama ini pengelola koperasi, untuk RAP lah, RAP 2024 mohon disederhanakan supaya membacanya lebih mudah. Ya toh, kalau baca seperti itu kan angel. Baca saja RAP 2023 rencana berapa, realisasi pendapatan berapa, beban berapa, beban operasional berapa, SHU berapa. Itu rencana dengan realisasi 2023, kemudian realisasi 2023, baru dibuat rencana 2024. Nah ini sudah membuat rencana 2024 kan? Nah besok rencana 2024, realisasi 2024, baru rencana 2025. Tapi yang satu halaman tidak, ini kan bacanya sulit, per bulan dimasukkan, ya toh? Kalau itu bisa dimasukkan setahun sekali, saya kira lebih singkat. Kalau pengen yang penjelasan bisa datang ke kantor, tapi kita akumulasikan pendapatan 1 tahun, beban operasional 1 tahun, sehingga didapatkan SHU 1 tahun. Jadi ini lebih mudah dipahami.
Kalau saya baca yang RAP 2024 itu sulit dipahami karena apa? Karena per bulannya muncul semua. Nah itu tidak diperlukan bagi anggota, yang diperlukan setahun dapat berapa, keluar berapa, SHU saya berapa, dapat berapa. Tapi saya sekali lagi pesan pada Bapak Ibu sekalian, kewajiban anggota itu nomor 1, ya. Benar nggak? Benar ya? Ya. Kewajiban anggota harus dinomor 1-kan. Jadi kejujuran nomor 1. Ini saya ulangi lagi. Jujur harus. Jadi kalau tidak ada setoran ya bilang tidak ada. Jangan sampai ada banyak tapi dimasukkan sedikit. Ini yang saya kurang setuju ya. Jadi saya mulai percaya bahwa rezeki itu sudah diatur. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini pemilik loh. Pemilik koperasi loh. Jadi kalau pemilik koperasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Kepala Dinas Koperasi sudah demikian baiknya, demikian cermatnya, Bapak Ibu tidak mau maju, ya susah. Karena tidak tergantung pada pengurus, tidak tergantung pada pengawas. Ya, maju mundurnya koperasi itu bukan pada pengurus saja, tapi pada anggota. Kalau mundur itu pada pengurus iso. Nek maju itu anggota wajib itu. Ya kan? Karena biasanya koperasi yang rusak itu karena pengurusnya, Bu. Yang saya lihat itu yang bisa merusak koperasi itu pengurusnya, tapi bukan di costing. Bukan di costing saya ulang lagi. Jadi kalau kita sudah jujur, sudah transparansi, dan anggota juga mau tahu, anggota yang juga harus tahu, tidak hanya menyalahkan pengelolanya, ya dong? Pengelolanya sudah bekerja mati-matian, tapi Bapak Ibu itu nyepeleknya ya sama dia. Jadi saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu, Bapak-bapak, saya pesan pada bapak-bapak ini, tolong Kosti ini dijaga betul-betul, ya. Ini kaya loh. Sekarang lagi, Kosti itu kaya, ya. Jadi kalau selamat datang bapak-bapak. Jadi kalau nggak kaya masa bisa masuk UNSI? Iya loh, iya ini kaya. Jadi saya akan jempol betul. Dan tadi sudah sampaikan seragamnya saja sudah sama dengan PNS, kan itu kan? Nasibnya tidak sama, Bu. Malah lebih, Bu. Bapak Ibu Reksani, tadi anggotanya disampaikan 329, iya kan? Anggotanya 329, armadanya 111. Bayangkan armada 111 harus membiayai kehidupan berapa orang? 329 kali 4. Iya loh. Istrinya 1, anaknya 2. Berarti kan kali 4. Berapa ribu yang harus dihidupi? Jadi karena itu Kosti ini merupakan tulang punggungnya loh, Pak. Jadi saya pesan pada pengurus yang baru nanti, semoga dapat hidayah, ya, nanti bisa menjalankan Kosti ini dengan baik. Syukur, sugih terus ya. Jadi kalau saya doanya sugih terus. Jadi dari dulu itu jangan sampai Kosti sugih loh. Yang tanah sekian meter, 5.000 meter, tidak semua koperasi. Tapi kalau itu tidak dikelola dengan baik dengan Bapak Ibu sebagai anggota, sesuai dengan kewajibannya. Sesuai dengan kewajibannya. Kewajiban sebagai anggota itu apa? Ya Bapak Ibu yang tahu, bukan saya. Ya, itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar lagi, nanti terlalu panjang. Saya mohon izin, nanti tidak bisa nunggu sampai selesai hari ini ya. Kalau pas RAT Kosti ini mesti pas halal bihalal tempat saya yang namanya Purnakarya. Penyelenggaranya mesti saya juga. Jadi saya harus ke hari ini, karena itu saya mohon izin nanti tidak menunggu sampai selesai. Tapi tetap pesan saya, bersama maju, bersama kuat, dan bersama untuk sejahtera. Mohon maaf, semoga nanti lancar dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pagi, Bapak Ibu. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih yang terhormat Pak Ketua Pak Yudis. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah tahun ini kami bisa hadir pada RAT tahun ini. Kemudian Ibu Penasehat Kostis Solo, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Kota Surakarta, Ibu Ina. Kemudian dari Disub, Kepala Disub Kota Surakarta yang mewakili Wali Kota Surakarta pada hari ini. Mungkin ini saya singkat-singkat saja Bapak Ibu. Jadi tema RAT pada tahun ini adalah transformasi digital Kosti online. Nah, ini menarik karena Kosti ini bisa dibilang sekarang itu satu-satunya taksi konvensional yang bertahan oleh belakang waktu. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya masih SD itu saya pakai Kosti dan sampai sekarang saya sudah di umur segini masih pakai Kosti juga. Dan kan taksi-taksi lain itu udah nggak ada. Kalau setahu saya sekarang cuma tinggal Kosti ya, Pak. Ya konvensional ya, luar biasa. Bisa bertahan selama ini itu sudah prestasi. Taksi konvensional itu di luar Kota Solo itu aja sekarang sudah kebingungan bagaimana melawan transformasi digital tadi. Maka dari itu inovasi transformasi ini menjadi hukumnya wajib, tidak bisa tidak. Karena kalau tidak ada transformasi online, maka pasti akan kalah dalam kompetisi. Nah, ada beberapa poin-poin yang ingin saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua pada satu hari ini. Terutama terkait kinerja ya. Tadi Ibu Rasya juga menyatakan kinerja Kosti Solo di tahun 2023 memang asetnya turun Bapak ya, tetapi SHU-nya naik 124%. Ini atas kerja keras semua anggota dan juga pengurus. Ini suatu prestasi yang baik. Karena apabila kita ambil datanya dari 3 tahun terakhir, 2021 itu mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam COVID. 2022 mulai naik jadi 70 juta. 2023 jadi 164 juta SHU. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2023 karena adanya inovasi seperti penambahan bunga kredit taksi. Nah ini kita harapkan inovasi-inovasi ini juga terus tetap bertahan di 2024. Nah dikarenakan pada hari ini juga disahkan juga untuk anggaran tahun 2024. Nah ini tapi kok saya cek ini Pak terus teman-teman kok SHU-nya 2024 malah turun ini. Nah nanti tolong teman-teman di RUA ini teman-teman seluruh anggota punya hak ya untuk bertanya, punya hak karena Kosti ini adalah dari anggota untuk anggota. Kosti ini adalah operasi yang dari anggota untuk anggota. Jadi semua anggota punya hak untuk bertanya. Nah ada satu poin juga yang ingin saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu semua. Di tahun 2023, walaupun kenaikannya itu signifikan, tetapi piutangnya juga naik. Nah, kenapa kok piutangnya naik? Ya mungkin karena ada sebaran yang tidak tepat waktu. Mungkin hari ini armadanya keluar satu, tapi nyetornya baru lusa, baru minggu depan, atau bahkan bulan depan. Nah ini piutangnya Kosti itu cukup besar, jadi sekitar 6 M. Itu kalau misalnya itu bisa terbayarkan semua, itu nambah 100 armada lagi pun bisa. Jadi 250 armada bisa. Saat ini armadanya 113. Itu ada penurunan dikit dibandingkan tahun lalu. Tetapi kalau misalnya itu tadi setelah itu tertib semuanya, itu nambah 100 armada pun bisa. Nah ini makanya ini dibutuhkan partisipasi penuh dari teman-teman anggota Kosti Solo. Ya, karena kita mengharapkan masa depan Kosti Solo ini tentu menjadi lebih cerah. Mungkin seperti kalau di Jakarta itu istilahnya Uber, itu taksi yang ada leadernya di Indonesia pada saat itu. Dan di Jakarta tingkat kepercayaan taksi-taksi seperti Uber itu semakin tinggi. Dia lebih percaya pakai Uber dibandingkan pakai GoCar.
ini sedang naik. Jadi taksi konvensional is on the rise. Nah, kita mengharapkan juga di Solo juga bisa yang sama. Apabila bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus, itu pasti akan menang. Karena pasti punya kemampuan, punya strength. Dimana kalau sudah lewat 5 km jaraknya, itu pasti lebih murah daripada taksi online. Nah, tetapi masih banyak di luar sana yang tidak mengetahui hal itu. Makanya saya pun juga aktif ngasih tahu teman-teman saya, Pak, kalau misalnya kita dari Solo ke Klaten, itu daripada pakai Gokar, mendingan pakai Posti, karena lebih murah. Ini teman-teman semua di sini juga harus menginformasikan itu kepada pelanggan kita masing-masing. Kalau udah di atas 5 km, itu lebih murah pakai Posti loh, Pak. Lewat call center WA daripada pakai aplikasi kena cas, itu lebih murah. Nah, makanya partisipasi dari seluruh pelanggan dan yang diinformasikan kepada pelanggan itu dibutuhkan. Jadi setiap ada tamu diinfokan. Kalau misalnya jalannya segini, mendingan jangan lewat aplikasi, menggunakan Gokar, kayak vaksin dan lain-lain. Akan lebih murah dan juga lebih menguntungkan untuk Posti Solo sendiri. Nah, jadi kita sendiri juga harus aktif untuk menginformasikan ini kepada masyarakat. Karena itu yang dilakukan oleh Bluebird di Jakarta. Tingkat kepercayaan taksi konvensional akhirnya lebih meningkat dibandingkan taksi online yang platnya masih tidak jelas. Drivernya sama yang datang bisa beda. Nah, itu yang menyebabkan tingkat kepercayaan di kota metropolitan menjadi turun. Dan Solo ini pariwisatanya lagi naik-naiknya. Kita punya 17 titik transformasi yang luar biasa. Nah, ini kita harus mengelevate. Gimana caranya men-leverage itu supaya pariwisata yang masuk ini juga berdampak positif kepada posisi. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan Bapak Ibu, tingkat kinerja keuangan yang sudah kami audit itu hasilnya cukup sehat, menurut Depak UMKM pun juga cukup sehat. Nah, dari kita sebagai auditor keuangan, kita juga menilai cukup sehat. Karena walaupun masih punya kewajiban terhadap utang bank, tetapi untuk saat ini masih bisa terkontrol karena kinerjanya kenaikannya cukup signifikan. Nah, kita juga mengharapkan 2024 kenaikannya juga signifikan juga. Karena kalau misalnya 2024 dengan target SAU-nya yang hanya 50 juta, ya malah turun gitu. Nah, ini kalau nanti dari teman-teman pengurus mungkin bisa dievaluasi lagi, dan teman-teman anggota juga punya hak untuk bertanya, punya hak untuk mengkritisi, karena itulah kooperasi dari anggota untuk anggota. Maka cukup seperti itu saja. Pesan saya kepada Kosi, semoga sukses selalu dan terima kasih atas kepercayaan. Karena saya juga sangat mempercayai Kosi. Untuk saya mereferensikan Kosi kepada teman-teman saya, dan saya ingin berharap Kosi akan tetap survive bahkan ke generasi selanjutnya. Terima kasih. Coba kita akan mendekat ke meja. Di sini komplit ini. Jadi ada anggota khusus sekitar 240 sekian. Anggota penuh itu menghadiri rapat anggota tahun. Ini di lobi kita melaksanakan break pertama, rapat personal. Jadi teman-teman itu kalau acara seperti ini pasti datangnya itu komplit. Coba itu. Ini anggota senior ini. Di ekon. Bos. Agenda rapat anggota tahunan ke-30 Kosti Solo. Yang kedua adalah pilihan pengurus
periode 2024 sampai 2026. Dalam rapat anggota disepakati bahwa 3 pengurus lama langsung menjadi pengurus baru 2024-2026. Sementara kekurangannya 2 orang dilakukan pemilihan pengurus dengan kandidat dari kelompok anggota. 2 teratas langsung menjadi pengurus. Kepada para peserta rapat anggota mohon di akhir atau penghujung acara ini menyaksikan apa yang menjadi sumpah janji pada pengurus definitif atau pengurus terpilih masa bakti 2024 sampai dengan 2026. Mohon izin Pak. Mohon untuk para pengurus terpilih mengucapkan sumpah janji. Untuk yang beragama Islam diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beragama Kristen kafirkan yakni dengan firman Tuhan menolong saya. Dan agama yang dulu Buddha juga tidak ada ya, jadi itu baik melengkapi acara sumpah janji ini. Sebelum ini saya bacakan dan ditirukan, saya mohon pengurus terpilih ini menjalankan tugas kewajiban yang betul-betul ikhlas. Juga pada anggota saya berpesan bisa bekerja sama dengan pengurus. Pengurus juga jangan semena-mena saling ngomong dengan anggota agar eksistensi kos ini tetap bisa kita pertahankan. Atau jadi Pak? Baik, kita mulai. Demi Allah, saya bersumpah berjanji. Demi Allah saya bersumpah dan berjanji. Satu, bahwa saya menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus Koperasi Jasa Supir Transportasi Kosti Solo akan selalu memegang teguh pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Koperasi dan peraturan pelaksanaannya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada Kosti Solo. Dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Dua, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus Koperasi Sopir Transportasi Solo atau Kosti Solo, sebagai pengurus Kosti Solo akan selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Tiga, bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus Kosti Solo
tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya tidak akan melakukan kegiatan yang merugikan komunitas pada umumnya dan serta anggota-anggotanya pada khususnya. Yang mengucapkan sumpah janji Harno Budi Santoso, Bayu Sigit Sugiarto, Agus Marino, dan Saiful Ahmad. Demikian acara pengucapan sumpah janji. Semoga pengurus terpilih bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.